Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma dengan NIM F02203327, Hubungan Internasional kelas B angkatan 2020, Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan, karakter, dan anti korupsi. Baiklah, langsung saja kita masuk pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Misalnya penggelapan dana, penyuap, dan pemerasan yang bersifat merugikan publik. Baiklah, kita masuk di bagian kedua, yaitu faktor penyebab korupsi. Adapun dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita masuk di bagian faktor internal. Pertama, yaitu sifat yang dimiliki manusia dengan selalu menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu merasa kurang. Gaya konsumtif, yaitu di mana daya konsumsi manusia dalam setiap harinya yang tidak pernah puas dengan bersyukur. Kita masuk di faktor eksternal. Faktor politik yang dimana kuatnya dalamnya untuk menduduki posisi tertentu sehingga hadir tindakan untuk melakukan apapun seperti korupsi dan nyuap-menyuap. Kita masuk ke bagian ketiga, dampak masif korupsi. Dampak ekonomi kemiskinan terhadap rakyat, dampak terhadap penegakan hukum, pertahanan keamanan, dan politik demokrasi. Kita masuk di bagian keempat, nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi merupakan tindakan kejahatan, setidaknya bisa dibedakan menjadi dua, yakni korupsi karena kebutuhan dan korupsi karena keserakahan. Dan untuk mengatasi hal seperti ini, tentu dibutuhkan untuk kejujuran dengan menginternalisasi pola kejujuran terhadap pendidik, akhlak, dan amanah. Baiklah, kita masuk di bagian kelima, upaya pemberantasan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan terhadap tindakan pidana korupsi merupakan tanggung jawab setiap masyarakat yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi dan menerima keterbukaan data. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberi penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan pertarungan pemerintah. Peran masyarakat dalam pencegahan tidak korupsi guna mewujudkan nilai anti korupsi dalam setiap lapisan masyarakat. Oke, kita masuk di bagian ke-6, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Dalam pembenaran hukum, pemerintah dan DPR telah melahirkan banyak instrumen peraturan perundang-undang yang semuanya bertujuan untuk pemberantasan korupsi. Ada beberapa peraturan hukum yang telah dibuat Undang-Undang 1945, khususnya pasal 21 pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kita masuk di bagian ke-7, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab setiap elemen masyarakat, namun mahasiswa menjadi lebih bertanggung jawab karena mahasiswa yang memiliki skill dan teori dalam penyampaian inspirasi. Peran mahasiswa tentu menjadi sangat penting karena mahasiswa dalam agen social of control. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kelebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.